Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih, berjumpa lagi dalam perkuliahan kita ilmu liturgi. Kita akan melanjutkan kalau minggu yang lalu tentang makna dan teologi liturgi itu apa, dan sekarang kita akan liturgi di dalam Konsili Vatikan kedua. Teologi liturgi Konsili Vatikan kedua pertama-tama dibagi dengan beberapa hal. Liturgi mewujudkan sejarah keselamatan, kehadiran Kristus, peranan Roh Kudus, liturgi sebagai perwujudan misteri Paskah, liturgi kenyataan sakramental, dan liturgi dan ritus. Yang pertama adalah liturgi mewujudkan sejarah keselamatan. Konsili Vatikan kedua memperbincangkan tentang pewahyuan sebagai sejarah keselamatan menurut apa yang sudah dibahas secara luas dalam teologi kitab suci, dan kini dibawa ke tingkat liturgi sebagai kunci seluruh pembahasan mengenai liturgi. Liturgi sebagai perayaan sejarah keselamatan bukan dimaksudkan sebagai tempat penyajian doktrin-doktrin, melainkan sebagai momen, saat, peristiwa di mana karya keselamatan diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga melalui liturgi, misteri Kristus dan misteri hidup gereja jadi nyata dalam setiap orang. Sacrosanctum Concilium artikel yang kedua. Aktualisasi wahyu dari zaman ke zaman dibahas dalam konstitusi liturgi artikel 5 dan 6 dan keseluruhannya disebut sebagai waktu gereja, di mana Kristus, sang pembawa keselamatan, berkomunikasi dengan manusia lewat sakramen-sakramen, air, darah, dan roh, yang untuk gereja yang benar, yaitu tubuh misteri Kristus. Waktu dan masa gereja adalah waktu Kristus dan pelaksananya ialah dalam liturgi, saat demi saat, tahun demi tahun, sepanjang masa. Misi cinta kasih Bapa yang diungkapkan Kristus diwartakan oleh gereja sebagai sesuatu yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yohanes 1:14. Sang Sabda yang berdiam di tengah kita nyata di dalam dua hal, sebagai yang datang untuk menyelamatkan kita dan sebagai yang hadir dalam sakramen-sakramen. Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-6 mengatakan demikian, seperti Kristus diutus Bapa, demikian pula ia mengutus para rasul bukan hanya untuk mewartakan bahwa Putra Allah telah membebaskan kita, tetapi juga supaya karya keselamatan yang mereka wartakan diwujud nyatakan lewat kurban dan sakramen-sakramen pusat kehidupan liturgi. Di artikel yang ke-7, Sacrosanctum Concilium, liturgi sebagai tempat pelaksanaan tugas keimaman Kristus di mana termuat kesempurnaan ibadah kepada Allah dan pengudusan manusia yang dinyatakan lewat tanda-tanda dan upacara. Kehadiran Tuhan. Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-7 mengemukakan bahwa liturgi merupakan pelaksanaan aktual misteri penebusan oleh Kristus. Untuk melaksanakan karya yang demikian besar, Kristus selalu mendampingi gerejanya, terutama dalam kegiatan liturgi. Ia hadir dalam korban misa. Bisa dibandingkan dalam Matius 28 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku akan datang, aku akan hadir. Dan disebutkan pula, peristiwa liturgi di mana kehadiran Kristus itu sungguh nyata dihayati. Yang pertama adalah di dalam kurban misa dan secara khusus dalam diri imam, pemimpin upacara, dan sakramen itu sendiri. Kehadirannya sebagai kurban sembelihan dan sebagai persembahan. Di dalam semua sakramen, di dalam sabda yang memaklumkan saat pertemuan umat beriman, di dalam doa-doa oleh umat beriman.
Liturgi dilihat sebagai unsur esensial dari kehadiran Kristus. Hal ini didukung oleh Ordo Kaso. Mediator Dei dan Misteri Fidei menjelaskan bahwa kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi adalah real, meskipun ada perbedaan cara kehadiran itu. Ekaristi selain sebagai perayaan juga sebagai tindakan Kristus sendiri yang berkorban secara substansial. Keseluruhan liturgi berorientasi pada sejarah keselamatan dan misteri Kristus, dan semua ritus liturgi dengan sendirinya ditandai oleh misteri itu sendiri. Sejarah keselamatan sudah dimulai dari Perjanjian Lama dan mengalami kesempurnaan di dalam kehadiran Kristus. Dengan demikian dapat lihat beberapa unsur penting. Kristus adalah hasil nyata dari nubuat-nubuat yang diwartakan dalam Perjanjian Lama. Kehadiran adalah tanda bukti, Lukas bab 4 ayat 16 hingga 21. Ritus ibadat Perjanjian Lama diwarnai oleh harapan dan penantian akan kehadiran Kristus secara nyata. Surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Dan ritus ibadat Perjanjian Baru diwarnai oleh kehadiran Kristus yang nyata yang dirayakan dalam wujud yang jelas. Ketiga, kehadiran Roh Kudus. Kehadiran itu adalah kehadiran dalam kekuatan Roh Kudus yang Roh Kudus sendiri. Di dalam kitab suci, kehadiran Roh Kudus sangat jelas dengan peranannya yang khas. Roh Kudus akan turun atasmu dan kekuatan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lukas bab 1 ayat 35, di mana peristiwa Malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Karya Roh Kudus amat terikat pada misteri Paskah Kristus. Misteri merupakan pusat karya keselamatan yang dirayakan dalam liturgi. Nah, berkat misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Kristus mewakili warisan abadi untuk melanjutkan karya keselamatan umat manusia di dalam gerejanya, yaitu karya keselamatan di dalam Roh Kudus. Surat 1 Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 26. Roh Kudus tidak hanya berkarya bagi pengudusan dan pemakluman keselamatan dalam kesatuan dengan Kristus dan Allah Bapa, tetapi juga dalam kenyataannya berjasa memungkinkan sikap beribadah yang sejati. Dalam peribadatan, gereja berseru pada Roh Kudus. Gereja bersujud menyembah kekuatan ilahi agar mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi di dalam doa syukur agung, memohon agar Roh Kudus memberkati dan menjadikannya tubuh dan darah Kristus. Nah, itulah wujud roh yang hadir. Nah, Kristus hadir dalam sakramen-sakramen gereja dalam kekuatan Roh Kudus. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen penguatan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Liturgi menjadi perwujudan misteri Paskah. Sacrosanctum Concilium artikel yang kelima menampilkan pengenalan khusus akan Kristus sebagai titik puncak pewahyuan. Inkarnasi Sang Sabda, umat manusia ditebus, Allah dimuliakan. Sebagai manusia, Yesus menjadi sempurna dalam wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dalam menggarisbawahi 3 tahap berurutan dari karya penyelamatan oleh Kristus, SC 5 menjelaskan bahwa itulah misteri Paskah yang diwarnai oleh penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus serta kenaikannya ke surga. Paskah adalah sebutan Ibrani yang dan mengandung arti wahyu dan artikulasi figuratif profetis, keselamatan yang secara abadi ada dalam Allah. Arti Paskah menemukan kesempurnaan di dalam Kristus yang tetap berkarya di dalam menebus sampai akhir zaman. Sacrosanctum Concilium menilai bahwa seluruh karya penebusan oleh Kristus adalah Paskah, dan juga bahwa Paskah mencatat tempat sentral dalam keseluruhan sejarah pewahyuan keselamatan.
Sejarah keselamatan berpuncak pada misteri Yesus Kristus. Dalam misteri ini, sejarah keselamatan mencapai kepenuhan karena pusat Paskah adalah Kristus. Dalam Perjanjian Lama, Paskah Ibrani adalah suatu perayaan besar dengan macam upacara, yakni kurban 9 anak domba dan roti tak beragi sebagai kenangan akan pembebasan Israel dari kekafiran Mesir untuk menjadi umat yang disucikan hanya bagi Allah. Dan ini adalah makna umat umum dari umat. Kita bisa melihat dalam Keluaran 19 ayat 5-6. Dalam Perjanjian Baru, peristiwa ritual simbolik yang dipakai untuk merayakan misteri Paskah Kristus. Atas dasar ini, SC5 dalam membahas misteri wafat, kebangkitan, dan kenaikan Kristus sebagai kunci perayaan Paskah. Tidak sekedar mengaitkannya dengan Paskah Ibrani, tetapi melihat juga dengan posisinya sebagai upacara ritual, karena misteri pertama-tama merupakan kehadiran penyelamatan yang sudah direalisasikan sejak awal sejarah dalam bentuk ritus-ritus perayaan. Dalam liturgi, Kristus Sang Paskah kita bertemu dengan manusia, dan lewat liturgi manusia berperan serta pada berbagai peristiwa dari keseluruhan Paskah. Dalam baptisan, Roma 6 ayat 3-4. Dalam pengabdian, Yohanes 19 ayat 30. Dalam Krisma, Kisah Para Rasul 8:2-3. Dengan turut serta dalam korbannya, Lukas 22:22-23. Liturgi secara hakiki menghidupkan bagi kita misteri Paskah dalam berbagai sakramen dengan berpangkal pada misteri sengsara, wafat, bangkit, dan sampai kenaikan Kristus. Jadi misteri Paskah karena kita mengenangkan sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Liturgi sebagai kenyataan sakramental. Hubungan liturgi dengan kitab suci pertama-tama harus kita bahas ini ya. Liturgi merupakan tempat dan kesempatan yang dikhususkan untuk pemakluman sabda Allah. Dan penjelasannya, sebab tidak ada perayaan Ekaristi tanpa membawa serta sabda Allah. Dan ibadat harian pun tiada maknanya tanpa sabda Allah yang justru termuat dalam bacaan, meditasi, dan nyanyian Mazmur. Kitab suci menjadi pewartaan abadi karya keselamatan ilahi. Liturgi menjadi aktualisasi karya keselamatan ilahi itu secara ritual. Liturgi menampilkan bacaan-bacaan kitab suci karena kitab suci adalah komponen yang tak dapat dipisahkan dalam liturgi. Dan liturgi sebagai selalu merupakan karya pewahyuan yang sedang berlangsung, sehingga aktualisasi Sang Sabda menjadi dan tinggal di antara kita. Liturgi dan ritus. Ikatan sabda Tuhan dan liturgi terungkap di dalam ritus suatu aspek lain, yakni adanya ikatan hubungan dengan pewahyuan diri Kristus. Dalam dan melalui Kristus, Allah dihadirkan secara manusiawi, dihadirkan dalam bentuk tanda-tanda ritual. Dalam Perjanjian Baru, setiap tanda sakramental melaksanakan fungsi dari suatu kenyataan sabda yang menjelma, sehingga tanda-tanda itu sendiri berperan melanjutkan inkarnasi Sang Sabda. Ibadah liturgi selalu dinyatakan secara lahiriah dalam bentuk doa, pujian, persembahan kurban, sembah sujud, pedupaan, lilin yang menyala, pakaian-pakaian khusus, nyanyian, tarian, berlutut, perarakan, duduk berpuasa, dan sebagainya. Baik, para mahasiswa yang berkasih, demikian materi kita tentang teologi liturgi dalam Konsili Vatikan kedua yang dibahas menjadi beberapa hal kaitannya dengan sabda, ritus, lalu kehadiran misteri Paskah, dan seterusnya. Semoga materi ini semakin memperkuat, memperdalam dalam mengimani Kristus dalam liturgi dan penghayatan kita secara nyata sebagai calon katekis. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.